Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hijrah, gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, semoga selalu sehat sehingga ibu-ibu semuanya diberikan kesempatan untuk terus datang ke majelis taklim ya Bu. Masih semangat ya Bu? Semangat dong ya. Karena barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibu mau masuk surga Bu? Kalau mau masuk surga berarti rajin datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap istiqomah ya Bu untuk melakukan rutinitas kajian bulanan ya Bu. Ya, insya Allah mudah-mudahan tetap semangat, tetap istiqomah. Amin. Karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kalau bersyukurnya kita kepada Allah itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya harus dengan ilmu. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, gimana kemarin sudah dipraktekkan belum? Masih ingat nggak pembahasannya kemarin Bu? Sedikit masih ingat ya Bu. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya Bu. Karena ilmu itu akan barokah ketika diamalkan ya Bu. Ibu-ibu ada yang LDR-an tidak Bu? Ada yang LDR-an? Kalau suami pulang disambut dengan begitu keindahan, kecantikan, wangi, pipi yang merona, disambut dengan seperti itu Bu. Iya, disambut ya Bu. Karena menyambut suami dengan berdandan cantik, dengan bertutur kata yang lemah lembut, itu juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mau pulang dari kerja di luar kota, ibu-ibu harus membersihkan sunnah-sunnah fitrah. Salah satunya adalah mencukur bulu-bulu tertentu. Ya Bu, bulu-bulu selain bulu rambut ya, rambut bukan bulu ya. Jadi bulu-bulu tertentu harus dibersihkan untuk menyambut kedatangan suami. Ibu-ibu, karena memang pembahasannya kemarin itu melanjutkan, maka di sini saya akan melanjutkan tentang mentaati suami dalam bermaksiat kepada Allah. Boleh tidak Bu? Boleh tidak? Taat kepada suami tapi dalam hal maksiat kepada Allah boleh tidak Bu? Tidak boleh ya. Jadi kalau ibu-ibu diperintahkan oleh suami untuk maksiat kepada Allah, jangan mau Bu. Karena di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang baik-baik saja. Misalkan suami nyuruh ibu-ibu, pernah enggak?
Suruh maksiat pernah nggak Bu? Nggak pernah. Alhamdulillah. Insya Allah justru ibu-ibu datang ke majelis ilmu ini yang pasti diizinin sama suami. Udah izin ya Bu? Diizinin? Diridhoin kan Bu? Nah itu yang penting gitu. Walaupun tujuannya mau ke majelis ilmu, tapi kalau nggak diizinin jangan. Tapi kalau diizinin, alhamdulillah gitu ya. Bu, ada kisahnya Bu pada zaman Nabi. Jadi, halo. Jadi ada kisahnya nih Bu pada zaman Nabi. Jadi ibu-ibu punya anak perempuan, rambutnya rontok aja nih anak perempuannya, menikah dengan seorang laki-laki. Karena rontok aja, si suaminya ini minta disambung rambutnya. Ibu-ibu ini datang kepada Nabi, wahai Nabi, suami anakku, suami putriku meminta untuk disambung rambutnya, boleh tidak? Kata Nabi, jangan, tidak boleh. Karena menyambung rambut itu termasuk kemaksiatan. Dan yang kedua adalah nusyuz. Apa itu nusyuz, Bu? Itu tidak taat kepada suaminya. Jadi ibu-ibu, selama suami itu memerintahkan kepada kebaikan, harus ditaati Bu. Ya, bahkan di dalam hadis nabinya, kalau kata Nabi, manusia ini diperintahkan untuk bersujud, maka diperbolehkan seorang perempuan itu bersujud kepada suaminya. Saking tuh suami itu punya hak besar untuk ibu-ibu. Ya, surganya ibu ada di suami. Neraka dan surganya ibu ada di suami. Makanya kata Nabi, kenapa perempuan itu banyak di nerakanya, Bu? Kenapa, Bu? Karena kufur nikmat. Ya, setiap hari dikasih uang, dikasih nafkah, dikasih 1 bulan tuh pasti. Tapi ketika suaminya melakukan kesalahan padahal 1 kali doang, itu diomongnya, kamu tuh gak pernah berbuat baik sama saya sedikit pun kamu itu. Padahal banyak berbuat baiknya sama kita sebagai istri, namanya juga perempuan. Yaitu makanya harus direm. Makanya ibu-ibu datang ke majelis ilmu ini yaitu supaya bisa ngerem, Bu. Ya, perempuan begitu ya, Bu. Kadang melupakan kebaikan suami yang begitu banyak gara-gara kesalahannya 1 diungkit-ungkit. Ya, makanya pencatat sejarah terhebat itu perempuan. Ya, suami udah lupa, istri masih ingat gitu. Itulah perempuan ya, Bu. Ya. Bu, ya, nusyuz itu adalah ketika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka boleh dipisah tidurnya. Itu pertama, Bu. Jadi kalau suami misalkan ngomongin ibu, suruh taat, suruh berbuat baik, ternyata ibunya susah, udah berkali-kali diingatkan, nggak mendengarkan suami, maka suami melakukan tindakan. Udahlah, tidurnya kamu di kamar depan, saya tidur di kamar belakang. Itu pertama, Bu. Boleh suami memberikan hukuman kepada istri, tapi hukumannya yang mendidik, bukan melukai. Gimana sih, Bu, kalau tidur pisah sama suami? Tapi kalau yang di Iran biasa aja ya. Kalau yang sudah biasa tidur sama suami, ya kan, rasanya gak enak jauh-jauh sama suami. Ternyata istrinya itu gak sadar juga, udah dipisahin tidurnya, masih belum sadar juga. Suami boleh mukul, tapi tidak boleh menyakiti, tidak boleh ada luka. Berarti mukul, Bu. Bukan dipukuli tapi mukul. Dipukuli sama mukul beda. Bulpen contohnya, ini ibu plek gitu doang. Tidak boleh melukai. Apalagi sampai menampar, itu Rasulullah melaknat, tidak boleh.
menampar sampai biru atau nonjok sampai biru, aduh itu dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mukul itu maksudnya bukan dipukuli sama mukul beda bu. Ya, mukul yang tidak melukai, bahasanya juga seperti itu. Ya, memukul tapi yang tidak melukai, gitu ya bu. Jadi ibu-ibu bersyukurlah punya suami ya bu. Banyak para wanita yang banyak juga yang belum menikah gitu. Karena ya memang populasinya jumlah suami, jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan gitu. Makanya bersyukur punya suami ya, wayuh gitu ya. Makanya laki-laki itu kan dibolehkan, bukan wajib ya, bukan sunnah. Dibolehkan untuk poligami, bukan sunnah tapi mubah. Itu pun bagi yang mampu. Kalau tidak mampu itu ya tidak boleh. Melakukan hal yang mubah, cerai sama istri pertamanya. Itu namanya melakukan hal yang mubah tapi melakukan hal yang makruh secara bersamaan. Itu kayaknya kurang tepat ya bu. Jadi bukan begitu. Ya, makanya ibu bersyukur ya dirawat suaminya. Jangan sampai diambil orang. Jangan sampai lepas. Adapun kalau kita sudah berusaha, ya kalau masih ternyata lepas berarti itu udah qadarullah. Kita harus berusaha untuk menjaga penampilan di depan suami, berusaha untuk terus berdoa biar hati suami kitanya terpaut terus sama kita gitu. Itu nggak apa-apa bu, ya. Yang penting tidak untuk niat untuk mencelakakan, tapi diniatkan untuk supaya pernikahan ini ibadahnya semakin panjang. Hubungan pernikahannya semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan tidak langsung jreng ada dengan sendirinya ya bu, tapi diupayakan supaya jadi sakinah itu gimana, supaya jadi mawaddah itu seperti apa, supaya jadi warahmah itu bagaimana caranya. Sakinah tenang, mawaddah penuh cinta, warahmah penuh kasih dan sayang. Caranya seperti apa? Itu tadi bu, menjaga hubungan dengan suami, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Suami pun begitu, saling menjalankan kewajiban dan saling memberikan haknya. Sebagai suami memberikan haknya kepada istri, sebagai istri memberikan haknya kepada suami. Ya, haknya suami apa? Ya istri wajib taat dalam hal apapun bu, kecuali dalam bermaksiat kepada Allah tidak boleh. Hak istri kepada suami apa? Diberikan tempat tinggal, diberikan makanan, diberikan pakaian, begitu bu ya. Dalam hadis yang lain bu dijelaskan kalau ibu-ibu pengen masuk surga cukup ibu menjalankan sholat 5 waktu. Menjalankan sholat 5 waktu. Sudah ya bu, nggak pernah tinggal alhamdulillah. Ya ini hadisnya hadis yang sahih. Siapa saja perempuan yang ingin masuk surga itu mudah bu, mudah kedengarannya, prakteknya butuh pengorbanan. Barang siapa seorang perempuan itu melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya dari perzinahan, serta taat kepada suaminya, maka kelak akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki atau inginkan. Salat 5 waktu bu, pertama berpuasa di bulan Ramadan ya, dan menjaga kemaluannya dari perzinahan. Keempat, taat kepada suaminya. Jadi boleh milih. Itu 4 bu. Taat bu. Ya, tapi kalau seandainya tidak mampu, ibu bisa ngomong, misalkan suruh naik genteng yang bocor gitu, tidak mampu, ngomong bu. Itu bahkan kita nggak boleh taat kalau memang bakalan mencelakai.
Ya, suami juga pasti mengerti ya Bu. Suami yang mengerti nggak mungkin nyuruh istrinya suruh naik ke genteng kan, nggak mungkin gitu ya. Di luar kemampuan itu tidak wajib ditaati. Jadi ibu-ibu pengen gak suaminya ridho? Pengen. Ya itu tadi taat. Karena seorang wanita atau seorang perempuan, seorang istri, dia meninggal suaminya ridho, maka baginya surga. Itu makanya Bu ya, kalau suami agak-agak keras sedikit, ibunya lemah lembut. Karena fitrahnya perempuan itu kan lemah lembut. Sebenarnya kalau suami itu segala apapun kalau dilemah lembutin, dirayu gitu, doa juga jangan lupa Bu ya. Insya Allah luluh. Apa luluh? Apa namanya? Luluh ngerti ya Bu? Takluk gitu. Insya Allah gitu. Yang terpenting kitanya ada upaya. Dan yang selanjutnya adalah mengingkari kebaikan suami. Bu tadi tuh Bu, makanya saya sampaikan tadi, menyampaikan dari hadis Nabi, kenapa seorang perempuan itu banyaknya di neraka. Itu tadi Bu, banyak kebaikannya gara-gara melakukan satu kesalahan itu diungkit-ungkit sama perempuan. Ah, kamu apa nggak pernah berbuat baik sama mama gitu. Papa itu ya selalu jahat sama mama, padahal baru satu kali gitu. Itu jadi itu masuk ke dalam kufur nikmat. Alhamdulillah Bu, punya suami itu merasa terlindungi ya Bu, terlindungi Bu ya, karena memang sifatnya, fitrahnya seorang laki-laki adalah melindungi, kalau seorang perempuan adalah dilindungi. Bu, Ya. iya tadi sudah disampaikan ya, jangan sampai kufur nikmat. Alhamdulillah suami hari ini mah papa cuma ada uang 20.000, alhamdulillah gitu ya. Pak, mah gitu hari ini papa cuma dapat 10.000, alhamdulillah. Disyukuri terus Bu ya, doa terus gitu ya, karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Bu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, suami-suami atau anak-anak, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, sengsara, bahagianya. Wajar lah Bu ya, kalau suami dapat sedikit mungkin, aduh ya sedikit amat, beras 1 liter berapa gitu ya. Makanya doa aja Bu, kalau suami dapatnya banyak ngasihnya sedikit, itu enggak tepat gitu ya. Justru suami itu ya pahala besarnya di situ gitu. Semakin suami memberikan nafkah yang banyak, semakin suami itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan seorang suami nyuapi makanan ke mulut istrinya itu termasuk sedekah. Suami lagi nyari nafkah, di jalan jatuh, meninggal, mati syahid. Itu karena pahalanya sangat besar. Suami yang tidak memberikan nafkah dosa ya, itu makanya ibu-ibu tinggal doanya aja dikencengin supaya rizkinya semakin bertambah, halalan thayyiban. Itu yang terpenting Bu, jangan banyaknya ya bonus itu mah Bu. Yang terpenting adalah halalan thayyiban, apalagi banyak. Ada doa-doanya Bu, ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal, banyak, berkah gitu. Itu yang terpenting ya Bu. Dan yang selanjutnya adalah melaksanakan puasa sunnah. Ibu-ibu, kalau puasa sunnah izin gak sama suami Bu? Izin dong ya. Apalagi lagi gak LDR-an, lagi di rumah, istri rajin puasanya, suami sampai kesel gitu. Wajar Bu, apalagi kalau masih muda. Mah yuk ke kamar, mama lagi puasa. Gondok suami, dosa Bu ibunya.
Ya, karena melayani suami, berjima dengan suami itu wajib kalau suami minta. Tapi kalau puasa sunnah, ya sunnah Bu. Ya, makanya ada kisahnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang perempuan, itu istrinya Safwan bin Al-Mu'tal. Jadi istrinya ini sholat malam aja. Kalau sholat malam itu ya, nggak apa-apa sholat malam terus Bu. Sholat malamnya baca suratnya panjang gitu. Suaminya sampai kesel gitu. Ya. Siangnya puasa terus. Suaminya kesel gitu. Bahkan marah-marah suruh buka gitu. Suruh buka puasanya. Akhirnya ngadu istrinya ke Nabi. Lah suaminya gak terima. Wahai Rasulullah, saya ini masih muda. Istri saya tuh ya baca Qur'annya panjang-panjang. Padahal baca surat pendek juga sudah memenuhi gitu, cukup. Salat tahajud 4 rakaat baca Al-Ikhlas saja nggak apa-apa Bu, gitu ya. Kalau memang suami ada di rumah, khawatir pengen dilayanin gitu. Atau puasa itu ya enggak, kecuali puasa wajib Bu. Kalau puasa wajib nih ibu, suami pengen jima, diikutin nggak? Nggak boleh. Itu tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Pernah terjadi nggak Bu pada zaman Nabi? Pernah. Seorang laki-laki lagi puasa Ramadan, akhirnya jebol. Apa? Berjima dengan istrinya. Laki-laki ini datang ke Nabi, wahai Nabi, saya telah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena saya lagi puasa Ramadan, saya berjima dengan istri saya. Kata Nabi, kalau begitu kamu harus membayarnya. Wahai Nabi, dengan apa saya membayar? Karena dia buka dengan sengaja, tidak bisa nahan hawa nafsu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Lah ini laki-laki kaget. Waduh, 1 hari aja saya jebol, gimana 2 bulan gitu. Masya Allah gitu kan. Akhirnya Nabi gini, ya udah kalau begitu, kalau tidak sanggup, coba merdekakan hamba sahaya. Wahai Nabi, saya tidak sanggup. Dulu ada hamba sahaya ya, pakai uang tentunya. Ya kalau begitu nggak sanggup, berikan makanan kepada 60 fakir miskin. Laki-laki ini menjawab, wahai Nabi, di Madinah ini tidak ada yang paling miskin selain saya dan keluarga saya. Waduh, ini gimana ini? Udah begitu jebol lagi gitu kan. Akhirnya Nabi ngambil sekeranjang kurma. Ini kurma berikan kepada keluargamu. Begitu Nabi. Jadi kurmanya diberikan kepada laki-laki tersebut dan sedekahkan kepada keluargamu. Itu beda Bu. Kalau puasa wajib lebih baik kalau tidur siang, tidur pagi habis subuh jangan satu kasur. Ya, jauhan aja. Karena suami mah kalau nggak deket mah nggak bakalan ada keinginan. Tapi kalau deket-deket pasti nyetrong gitu. Apalagi masih muda. Ya, kalau puasa Ramadan atau puasa qada. Ibu lagi puasa qada di bulan Syawal. Kalau puasa qada haram Bu, batal kecuali haid. Ya. Begitupun diajak cima sama suami tidak boleh. Karena puasa qada sama dengan puasa wajib. Makanya jauh-jauh aja kalau lagi puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, kalau diizinkan puasa, kalau tidak diizinkan jangan puasa. Bahkan sholat malam pun harus izin Bu. Pak, saya mau sholat tahajud ya dari jam 2 sampai subuh. Misal, subhanallah gitu kan. Jadi ingat ibundanya Said Nursi, Badi'uz Zaman. Said Nursi ini seorang yang hafiz Quran, hidup pada zaman masa kemasan Islam. Itu Said Nursi itu Bu, ibunya itu kalau mau ibunya Said Nursi itu seorang ulama gitu, ulama besar. Ibunya itu izin kepada suaminya, ayah, apakah ayah mau gitu
Ngerti ya Bu? Nawarin. Mau gitu. Mama soalnya mau salat tahajud. Kalau suaminya mau, dilayani suaminya. Karena sholat malamnya beliau ini, ibundanya Said Nursi Badi'uz Zaman, itu bisa diklik di Google. Siapa sih ibundanya Said Nursi Badi'uz Zaman itu? Kalau misalkan suaminya menginginkan jima, maka ibunda Said Nursi melayani suaminya. Tapi kalau tidak, jadi setiap mau tidur ditanya, apakah mau? Tidak. Kalau tidak, lanjut sholat sampai subuh. Kalau misalkan mau, melayani suaminya. Jadi wanita muslimah harus mengerti mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih didahulukan, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang wajib tentu harus lebih didahulukan. Makanya tadi hadis Nabi apa Bu? Kalau pengen masuk surga dari pintu mana Bu? Mana saja? Dari pintu mana saja kita bisa masuk surga? Cuma 4 yang harus kita amalkan. Sholat 5 waktu, yang wajib ya Bu. Puasa bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluannya dari perzinahan. Keempat, taat pada suaminya. Itu 4 nih Bu. Ibu bisa masuk surga dari pintu manapun gitu ya. Yang selanjutnya adalah keluar dari rumah suaminya tanpa seizinnya. Tuh. Ibu kalau mau kemana-mana izinkan Bu. Sekalipun mau ke rumah orang tua izin enggak Bu? Izin ya. Sekalipun mau nengok ibunya ibu, mamahnya ibu lah gitu ya. Atau neneknya anak-anak, ibu izin tidak? Izin. Sekalipun mau melangkah ke sebelah, ke rumah tetangga, wajib izin ya. Karena ada Bu kisahnya. Mau dengerin gak Bu kisahnya Bu? Mau dengerin gak? Ada satu kisah nih Bu. Seorang perempuan pada zaman dulu. Udah ada HP belum Bu? Kalau sekarang udah ada HP ya. Jadi LDR-an tuh suami istrinya. Suaminya bilang sama istrinya, Neng, gitu kan, kamu jangan kemana-mana, Aa mau kerja, gitu kan. Jangan keluar rumah sebelum Aa pulang, begitu kan. Ternyata kerjanya kan dagang di luar kota. Orang tuanya si perempuan meninggal. Ya, prosesnya sakit parah dulu Bu. Keluarga dari si perempuan ketuk pintu, Assalamualaikum. Iya ada apa? Ayah kamu sakit, cepet ditengok. Maaf saya nggak bisa. Pesan suami saya nggak boleh keluar sebelum suami saya pulang. Terus besoknya lagi datang lagi keluarga perempuan. Ayahmu makin parah. Ayo tengok sebentar, sedang sekarat. Maaf saya nggak bisa. Saya harus taat sama suami saya. Saya nggak bisa keluar karena suami saya merintah untuk tetap di rumah sebelum pulang. Datang lagi keluarga dari perempuan. Bapakmu meninggal tuh. Ayolah datang tengok sebelum dikubur. Kata si perempuannya, maaf saya nggak bisa. Ya, suami saya pesan saya tidak boleh kemana-mana. Suruh di rumah saja. Ya, karena kalau zaman dulu mau hubungi susah Bu. Mau pakai toah juga nggak ada toah dulu ya Bu. Nggak bisa, nggak ada HP. Akhirnya apa? Setelah beberapa hari suaminya pulang. Ceritalah si perempuan ini. Kata suaminya, kenapa mama nggak keluar aja gitu? Itu orang tuanya gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kan saya taat kepada papa gitu. Saya taat kepada papa gitu. Jadi papa bilang jangan kemana-mana, mama ikutin. Ternyata karena ketaatan si istrinya kepada suaminya, bapaknya yang meninggal ini dapat syafaat masuk ke dalam surga. Itu kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Bu, taat sama suami itu gak ada ruginya gitu. Jadi ibu kalau misalkan mau keluar harus izin, jangan sampai berbohong. Pak,
Mama mau keluar ya ke Indomaret. Bukan ke Indomaret. Kemana? Ke TTM. Apa TTM? Teman tapi mesra. Nggak pulang-pulang. Jangan ya Bu, jangan sampai kita kalau sudah menikah punya teman lawan jenis. Apalagi sampai menjalin kedekatan. Apa tuh bahasa Jawanya itu? Ya, cinta itu datang itu karena seringnya bertemu. Ya nggak Bu? Seringnya ngobrol. Itu timbul rasa cinta. Makanya usahakan baik para suaminya, para istrinya jangan sampai mempunyai teman lawan jenis. Karena nggak boleh juga Bu, ya. Kita suruh godul basor. Apa godul basor Bu? Kata Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kemaluan itu bakal dijaga Bu kalau pandangannya terjaga. Ya, sekarang kenapa banyak mohon maaf terjadi pelecehan terhadap perempuan, terhadap anak-anak kecil. Ya, banyak kasus-kasus pelecehan. Kenapa? Karena dari tontonan yang tidak menuntun, ya kan? Berawal dari tidak menundukkan pandangan. Ya, aurat perempuan lain dilihat, adegan jima dilihat. Sekarang kan gampang banget di HP itu bisa dilihat. Ayat berikutnya bukan hanya untuk laki-laki Bu menundukkan pandangan itu, untuk perempuan juga sama. Ayat 31 Quran surat An-Nur. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, katanya, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kalau perempuan ada selanjutnya, perintah selanjutnya, dan hendaklah memakai kerudung sampai ke dadanya, sampai nutup dadanya. Jadi kerudung itu bukan budaya Arab Bu. Kerudung itu adalah perintah. Ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Dan jilbab itu Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Jilbab itu semacam pakaian yang longgar, yang tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tuh, hati-hati Bu, kalau kita mau memperlihatkan lekuk tubuh kita hanya kepada suami kita. Ya, jangan sampai laki-laki yang bukan mahram melihat lekuk tubuh kita. Wah, perempuan yang seperti ini tidak akan mencium harum surga Bu. Takut nggak Bu? Takut Bu, nauzubillah min dzalik. Perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang kata hadis nabinya di hadis yang sahih. Berpakaian tapi tipis, berpakaian tapi terlihat bentuk tubuhnya, dadanya, bentuk pantatnya, pinggangnya terlihat jelas, maka kata Nabi tidak akan mencium harum surga. Kalau sama suami bebas Bu, silahkan. Bahasa kasarnya punten, jadi pelacur buat suami boleh. Suami ya, yang sudah Allah halalkan boleh menggoda. Ngomong perempuan itu kalau ngomong juga dijaga Bu, jangan sampai mendayu-dayu. Boleh bisa dengerin tuh ceramahnya Aisyah Dahlan ya. Jangan mendayu-dayu. Laki-laki itu makanya kenapa kadang-kadang tergoda sama selingkuhan, padahal selingkuhannya mohon maaf enggak cantik, biasa aja, karena ngomongnya mendayu-dayu. Mas gitu kan, aku jajan dong Mas gitu kan. Jadi begitu ngomongnya mendayu-dayu ya, sayang yang nggak begitu juga ya Bu. Mungkin ya lemah lembut, lunglai. Mas sudah makan belum Mas? Ayo makan di warteg saya Mas. Begitu ya. Jadi perempuan istri-istri juga harusnya begitu. Jangan malah ibu-ibu kalau ke suami manja Bu, jangan tegas ya Bu. Jangan terlalu tegas ya, jangan terlalu mandiri ya Bu. Bu ya, merayu. Mas, ayo makan sini gitu. Yuk udah siap. Enak enggak Mas? Ya gitu, nggak apa-apa.
apa-apa. Walaupun nggak mendayu-dayu, yang penting lemah lembut. Kan nggak bisa ya mendayu-dayu, Mas, gitu kan? Gimana gitu ya? Ini kenapa istri saya ini kemarin kasar kok sekarang mendayu-dayu? Jangan-jangan minta mobil ini. Begitu ya. Jadi ya yang penting lemah lembut, tidak kasar. Mas mau makan apa besok dibekelinnya? Mas maunya apa aja, yang penting masakan adek gitu. Walaupun masakannya tempe, ikan asin, kalau ada yang masak enak pokoknya. Wah, udah itu nyambung nanti ya. Begitu. Jadi ibu-ibu kalau ngomong sama suami jangan terlalu tegas. Kalau sama suami orang tegas nggak apa-apa. Ya, ada apa? Mau apa gitu. Kalau sama suami orang ya Bu, jangan sama suami orang cicilan gitu, senyum-senyum gitu kan, TP tebar pesona, akhirnya suami orang tergoda sama kita, ya jangan sampai begitu ya Bu. Ya jadi harus tepat sasaran kalau mau menggoda suami kita, biar apa? Dapat pahala Bu. Ya, sentuhan tangan aja menggugurkan dosa Bu, apalagi sampai melakukan jima. Ya, sentuhan tangan menggugurkan dosa. Apalagi di luar daripada itu, menggugurkan dosa menambah pahala. Ibu cinta sama suami, mandang suami, ya Allah hati saya tuh cinta banget sama suami saya gitu. Asalkan jangan melebihi kepada Allah dan Rasul ya. Cinta banget sama suami. Allah itu turunkan rahmatnya Bu. Makanya kata Nabi, cinta sejati itu adalah cintanya sepasang suami istri yang didoakan oleh 10.000 malaikat dan diberikan rahmat oleh Allah. Makanya ibu-ibu jangan dibilang, saya udah tua apa sih cinta-cintaan gitu. Lebay katanya. Lebay. Enggak enak Bu, rumah tangga enggak ada rasa cinta. Gimana Bu? Aduh males ya Bu. Makanya yang terpenting adalah dipelihara sekarang tuh Bu. Kalau bunga itu semakin hari semakin tumbuh, disiram, dirawat. Biar apa? Biar seger. Iya, biar nggak mati. Itulah rumah tangga. Jadi terus dirawat Bu. Ya. Bagaimana nih biar suami cinta sama kita? Apa trik-triknya gitu? Berarti suami itu satu Bu, taat, katanya begitu. Kalau kata suami saya mah begitu Bu. Saya mah gak muluk-muluk sama istri itu. Yang terpenting taat, begitu. Mungkin suami-suami ibu juga begitu ya, taat. Tapi jangan sampai kita tertipu. Tertipu apa Bu? Udah saya mah terima kamu apa adanya, jangan Bu. Maksudnya udah nggak dandan kayak nggak apa-apa, nggak percaya Bu. Karena suami itu makhluk visual, suka dengan keindahan. Istrinya nggak boleh dandan, barang ada istri tetangga dandan melotot. Itu Bu, suami itu makhluk visual, suka keindahan. Jadi Ibu selain daripada mendekatkan diri kepada Allah supaya dijaga rumah tangganya, supaya sakinah, mawaddah warahmah, ibu juga harus menjaga penampilan di depan suami. Begitu. Ya Bu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Walaupun tidak mencapai 1 jam, tapi sudah sebentar lagi. Sedikit asalkan barokah, sedikit asalkan diamalkan. Karena ilmu kalau tidak diamalkan nantinya nggak barokah buat kita Bu ya. Mudah-mudahan kita juga sama-sama bisa mengamalkan. Karena yang kumpul di sini semuanya adalah para istri. Termasuk saya juga termasuk istri Bu. Istri untuk suami saya gitu. Makanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diamalkan untuk saya pribadi dan juga kita bareng-bareng amalkan supaya kita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Amin ya Bu. Baiklah, sebelum ditutup, mari kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Bismillahirrahmanirrahim.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu